kembali lagi sama aku, Firda Ayu. Teman-teman, sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng di bawah ini, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video dari aku. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Jangan lupa ya, teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan tentunya buat teman-teman yang nggak ada kegiatan di luar rumah atau tidak ada hal yang mendesak untuk berada di luar rumah, teman-teman tetap stay at home aja ya. Nah, pada video kali ini aku mengajakin teman-teman nih buat bercocok tanam. Tentunya teman-teman udah tahu ya kalau saat ini masih dalam kondisi pandemi. Nah, pemerintah saat ini tengah memberikan kebijakan untuk menerapkan new normal. Nah, new normal itu merupakan langkah percepatan penanganan dari COVID-19 teman-teman pada bidang kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, di sini teman-teman tentunya udah ada yang beberapa melakukan aktivitas seperti biasa ya. Dan juga ada beberapa yang sudah berangkat ke kantor, membuka restoran, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Tapi ada beberapa nih teman-teman yang masih bekerja di rumah atau work from home, dan juga teman-teman yang masih sekolah atau kuliah. Tentunya sebagian besar masih melakukan pembelajaran secara online atau daring ya. Nah, karena hal itu, di sini aku mau ngajakin teman-teman buat bercocok tanam. Nah, hal ini dilakukan untuk mengisi waktu luang teman-teman nih. Dan tentunya untuk teman-teman yang bekerja atau yang telah melakukan aktivitas seharian, pastinya merasa capek, bosen, dan bahkan kadang itu ada yang sampai stres gitu ya. Nah, untuk itu di sini harapannya dengan bercocok tanam bisa mengembalikan tubuh teman-teman supaya lebih bugar, lebih fresh, bisa lebih menghibur, dan juga tentunya bisa sambil olahraga. Karena kan kita nanti akan bergerak ya teman-teman. Teman-teman, sebelumnya aku sudah memilih 3 sayuran yang akan kita tanam hari ini. Yang pertama yaitu ada sayuran cabai. Teman-teman yang suka dengan kuliner pedas tentunya sudah nggak asing lagi ya sama sayuran ini. Sayuran dengan warna merah, orange, atau hijau muda dan memiliki rasa yang pedas ini biasa kita gunakan untuk bahan makanan nih teman-teman. Apalagi kan kita tahu ya kalau Indonesia itu identik dengan makanan yang sedikit pedas dan juga manis. Nah, cabai ini digunakan sebagai bahan makanan yang sangat krusial nih teman-teman. Nah, selain itu, cabai ini ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak loh teman-teman, dan manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, nutrisi yang terkandung dan juga gizi yang terkandung di dalam cabai ini seperti zat besi, fosfor, karbohidrat, KCIC, hingga vitamin C dan vitamin B teman-teman. Di mana semua nutrisi itu dapat berfungsi untuk menambah imunitas tubuh, kemudian dapat meredakan nyeri, meredakan hidung tersumbat, hingga bisa mengurangi risiko penyakit jantung loh teman-teman. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari cabai ini. Sayuran selanjutnya yaitu bawang putih. Teman-teman tentunya udah tahu dong, bawang putih, sayuran dengan bentuk bulat, berwarna putih, dan memiliki bau yang khas. Ini sering kita gunakan sebagai bahan makanan teman-teman. Selain itu juga bisa menambah cita rasa masakan. Nah, bawang putih sendiri itu sangat berkhasiat loh untuk kesehatan. Bahkan sudah lama digunakan pada zaman Mesir kuno, India, dan juga Tiongkok. Tanaman dari keluarga Allium ini juga sering digunakan untuk keperluan medis loh. Nah, kandungan di dalam bawang putih ini ada zat besi, fosfor, kemudian vitamin B2 hingga vitamin B9. Selain itu juga ada zat aktif loh teman-teman, yaitu alin dan alisin. Di mana nutrisi yang ada di dalam bawang putih ini bisa digunakan sebagai
antivirus, dan juga antioksidan. Bisa juga untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selain itu, juga bisa mengurangi kadar kolesterol dalam darah nih teman-teman. Wah, ternyata manfaatnya banyak banget ya untuk kesehatan. Nah, sayuran yang terakhir yaitu kangkung. Di sini ada nggak yang suka atau pecinta kangkung? Sayuran dengan daun dan juga batang yang panjang serta warnanya yang hijau ini sering kita jumpai loh teman-teman di rumah ketika mama atau ibu sedang memasak. Selain itu bisa kita jumpai di tempat makan teman-teman. Bahkan beberapa restoran atau rumah makan menyediakan menu kangkung ini sebagai menu andalan. Wah, hebat ya ternyata kangkung. Nah, selain rasanya yang lezat untuk dikonsumsi, ternyata kangkung ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita loh. Ada beberapa kandungan yang terdapat di kangkung ini, seperti serat, fosfor, zat besi, sitosterol, hingga karbohidrat, di mana kandungan nutrisi ini baik untuk mengurangi anemia, anti radang, hingga mencegah berbagai penyakit loh teman-teman seperti kanker dan juga diabetes mellitus. Nah, kenapa aku memilih ketiga sayuran ini? Karena selain memiliki banyak manfaat, ketiga sayuran ini lumayan mudah untuk dibudidayakan teman-teman, dan juga lumayan mudah dalam hal perawatannya. Sehingga untuk kita yang nggak suka ribet-ribet atau nggak suka repot-repot, cocok banget dong. Teman-teman, ini adalah beberapa alat dan juga bahan yang harus kita siapkan sebelum melakukan bercocok tanam. Nah, tapi sebelum itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Atau enggak, teman-teman bisa pakai hand sanitizer supaya tangan kita tetap dalam keadaan steril nih teman-teman. Sehingga bisa meminimalkan masuknya mikroorganisme, virus-virus, jamur, bakteri untuk menempel pada tangan kita. Nah, ketika tangan kita sudah bersih, kita lanjut pakai sarung tangannya ya teman-teman. Di sini untuk media tanamnya aku memakai tanah, pupuk kandang dan juga biji padi teman-teman. Lalu diaduk merata ya, supaya semua media tanamnya bisa tercampur dengan baik. Nah, kemudian di sini aku memakai botol plastik bekas. Selain ini mudah didapat dan juga murah, teman-teman bisa memanfaatkan botol ini supaya tidak hanya terbuang sia-sia. Kalau teman-teman tidak mau pakai botol, bisa pakai polybag atau enggak bisa pakai pot. Nah, di sini botolnya sebelumnya sudah aku lubangin ya, teman-teman, sehingga ketika kita menyiram tanaman, airnya bisa keluar. Yang pertama, kita masukkan tanaman pupuk atau media tanamnya di dalam botol ini. Jangan terlalu penuh ya teman-teman. Nah. Kemudian yang terakhir, setelah itu kita siram sama air ya teman-teman. Yang ini juga. Nah, setelah media tanamnya basah, kita bisa memasukkan, yang pertama teman-teman bisa memasukkan batang dari kangkung ini teman-teman. Kita beri tanah ya. Nah, kemudian kita bisa memasukkan biji cabai teman-teman yang sudah kering ya.
Nah, sebelumnya ini bijinya aku ambil dari cabai yang sudah tua teman-teman. Seperti ini, kita belah kemudian kita keringkan kurang lebih 3 hingga 4 hari. Setelah benar-benar kering, biji cabainya bisa kita tanam. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menanam dalam satu pot ini beberapa biji atau enggak 1 hingga 2 biji. Selanjutnya yaitu bawang teman-teman. Kita kupas dulu bawangnya. Nah, setelah bawang terkupas, kita tanam di seperti ini teman-teman. Bisa kita tambahkan. Nah, setelah ini langsung kita kasih air ya teman-teman. Nah, kita siram. Seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Maaf teman-teman, ini tadi teman-teman, ini adalah penampakan sayuran yang sudah kita tanam tadi ya. Ini juga. Nah, teman-teman bisa melakukan perawatan 2 kali sehari untuk penyiramannya. Bisa dilakukan pagi dan sore hari. Nah, ini adalah contoh tanaman bawang dan juga kangkung yang berusia sekitar 2 hingga 3 minggu teman-teman. Di sini aku menyarankan pakai botol bekas karena botol bekas ini sangat kecil dan cocok buat teman-teman yang rumahnya memiliki halaman yang sempit. Jadi tidak akan memakan tempat ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menempatkan sayuran ini bisa di dinding dengan cara digantung maupun bisa ditaruh di atas tanah seperti ini. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!